Jadi waktu itu sebenarnya hampir fix Pak Prabowo atau Mas Ganjar atau Pak Prabowo. Ya. Tapi akhirnya Pak Ganjar tiba-tiba membatalkan U20. Oke. Nah, di situ terus terang aja saya pun kecewa ya. Maksud saya terlepas urusan Palestina, Israel dan sebagainya, ya kan? Siapa sih tidak berpihak kepada kemanusiaan? Kita semua berpihak. Tapi kan ini persoalan olahraga gitu loh, ya kan? Nah, itu di-cut Pak Ganjar sebagai seorang gubernur melakukan menurut kami subordinasi kepada presiden. Karena jadi presiden pingin ini tim Israel main di Indonesia ya? Oh iya, pingin iya dong. Menarik nih. Gak ada masalah, gini bro. Masalah bro, Karena sekarang gini, ini Israel itu sedang kerja saya gampang ini. Sedang di-ban, ini gak bisa. Ini prinsip bahwa Nah, Indonesia tidak pernah menerima kedatangan timnas Israel sejak Bung Karno sampai hari ini. Ya. Dan justru kita sedang menyelamatkan legacy Pak Jokowi, tidak menjadi satu-satunya presiden yang pernah menerima timnas Israel yang sekarang sedang melakukan genosida di Gaza. Setuju nggak? Oke. Teman-teman setuju dan Bang Ciko lupa. Ya, kita semua lupa. Nggak bahwa lupa. sebelum sorry Bo ya. Nggak ada, pokoknya itu udah prinsip. Bukan ada hal yang kita lupa itu bahwa bukan. Dan bagi Pak Ganjar akan salah apalagi dia berada di Partai PDI Perjuangan untuk tidak melakukan penolakan terhadap itu. Bukan. Karena itu ada di mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Kita harus mengenyahkan penjajahan di muka berarti bumi. kalau menurut Bang Ciko itu konsisten sesuai dengan ideologi partainya sesuai ya? dengan ideologi bangsa Indonesia. Bukan, maksud saya itu saya sepakat. Bisa itu. Hanya ada lupanya gini Bang Ciko. Nggak lupa. Bukan, ada peristiwa yang Bang sepak bola dan olahraga itu tidak boleh dilepaskan dari politik. Tepuk tangan dulu dong. Gokil bro. Bos, gini. Saya sangat gini ya, kalau ngomong sepak bola saya cukup fans berat ya. Passionate. Enggak, kakek gua adalah ketua umum PSSI tahun 59 sampai tahun 1964. Wow. Dan juga turut menolak kehadiran timnas Israel atas perintah Presiden Soekarno. Ya satu. Dan di dalam statuta PSSI sebelum menjadi statutanya harus sama dengan FIFA, itu dikatakan bahwa PSSI dan sepak bola adalah alat perjuangan bangsa. Itu salah satunya. Artinya apa? Artinya undang-undang dasar kita harus ada dalam setiap napas dalam gerakan kita walaupun itu terkait dengan olahraga. Dan ini terjadi di seluruh dunia kok. Apakah Rusia kemudian boleh bermain di Olimpiade kemarin? Kan enggak. Iya kan? Jadi jangan bicara harus pisahkan olahraga dan sepak bola. Giliran kita lihat Olimpiade jelas ada negara-negara yang nggak boleh main kok di situ karena ada perang di Ukraina, ya kan? Ada hal-hal lain di banyak pertandingan-pertandingan dunia seperti tenis, ya kan? Di ban juga, gitu. Jadi ini terjadi di mana-mana. Jadi bukan dan hal yang tidak salah dan bahaya untuk mengatakan tadi menjawab bahwa presiden ingin kehadiran timnas Israel hari-hari ini mengatakan itu sama sekali tidak melindungi legasinya Jokowi. Bahkan gue lebih Jokowi dari dia. Gokil, tepuk tangan dulu dong, gokil. Jadi gini, apa yang dikatakan panjang kali lebar oleh Bang Ciko ini saya sepakat dan setuju. Maksud saya yang ada kita lupa bahwa pernah terjadi ada konferensi parlemen dunia di Bali. Tahun berapa itu Bang? APU. Kalau nggak salah tahun 2021 ya. Baik. Dan di sana dikibarkan bos bendera Israel. Tahu nggak? Yang menghadiri ketua APU itu adalah Ibu Puan Maharani, ketua DPR dari PDIP. Waduh. Ini yang saya bilang tadi lupa, makanya Lupa. Ada di gini ya. Ini ibaratnya tinju nih. Makanya nggak bisa begitu. Tapi kan bukan Ibu Puan Maharani yang mengatur itu semua. Itu protokoler presiden, iya kan? Itu nggak bisa. Bro. Ini event negara. Jadi sebisanya gini ya. Sorry. Baik. Gini. Pak Ganjar itu tidak membatalkan U20 loh. Dia hanya bilang bahwa dia sebagai gubernur Jawa Tengah, dia tidak akan membiarkan timnas Israel main di situ. Itu sikap beliau ya? Kan bisa main di tempat lain. Artinya apa? Artinya Pak Jokowi secara tidak langsung, alhamdulillah ada yang nolak bukan gue. Ini
Kan, loh, emang Indonesia cuma Jawa Tengah atau Bali yang gubernurnya orang PDI Perjuangan? Setuju nggak? Kan bisa main di tempat lain. Kan Pak Ganjar tidak mengatakan siapa dia gubernur. Tapi itu sikap dia sebagai kader PDI Perjuangan yang selalu sejalan dengan garis perjuangan bangsa yang juga ada di Undang-Undang konsisten intinya ya. 1945 iya. Tapi bukan gini, siapa dia bisa menolak. Dia hanya bisa menolak bahwa gue nggak mau dia main di Jateng. Itu doang. Itu yang hanya bisa dia katakan. Jadi ketidakhadirannya bukan karena Ganjar dong. Karena negara dan saya rasa presiden mengambil keputusan yang tepat. Baik. Nah, ya jadi ada satu lagi dan yang soal U20 sebelum gonjang-ganjing terkait penolakan itu kan udah dipelajarin bahwa ternyata Erick Thohir juga belum fix banget mendapatkan tempat kita di U20. I see. Jadi jangan ngarang-ngarang. Ini orang-orang pintar semua. jadi gini. Ini walaupun muda-muda agak lebih Bukan. Bro, makanya kalau Gak apa-apa. Dia yang dapat, gue yang jatuh. jadi kalau beliau cerdas, harusnya beliau ingat bahwa ada konferensi parlemen dunia itu di Bali. Itu satu. Bentar. Masih ada satu lagi. Masih ada satu lagi. Dia lupa bahwa ada satu lagi. Bentar biar gua ngomong dulu, Bu. Kasih gua kesempatan ngomong. Ya. Jadi sebenarnya kawan-kawan ada satu lagi ya yang Bang Ciko juga lupa bahwa anggaran untuk melaksanakan ya kan kegiatan U20 itu pembangunan stadion ya, UMKM dan sebagainya itu sudah disetujui oleh DPR. Jadi DPR setuju, Bos. Gitu loh. Jadi ini makanya saya bilang tadi tapi kan artinya bukan Pak Ganjar yang nolak. Kenapa tadi ngomong Pak Ganjar yang Ganjar yang menolak sama Koster, Bro. Tidak bisa menggagalkan. Orang cuma 2 daerah kok yang artinya negara mengamini itu bahkan mengatakan alhamdulillah gue kan gitu. Terlepas dari itu sudah terjadi atau tidak, itu sudah lewat lah ya. Menjadi kebiasaan Pak Jokowi. Pekerjaan oleh kader PDI Perjuangan untuk pasang badan buat Pak Jokowi. Jadi sebenarnya yang lebih Jokowi dari dia. Berarti gini Bang. Ini menarik nih, ini udah menarik. Ini kan masih ada kelanjutan kan? Masih. Baru. Jadi akhirnya kita merasa seorang Ganjar bisa beliau kan adalah petugas partai, makanya diintervensi ketua umum partai Ibu Mega sebagai pemilik. Nah ini menarik soal petugas partai. Ntar nanti gua ngomong dulu. Gua belum ngomong dia potong terus gimana gua mau ngomong ya. Sabar Bang. Ayo silakan Bang. Silakan Bang. Gua ngomong dulu bro, sebentar aja bro. Ntar dia ngomong 3/4 gua potong lagi. Lanjut. Cuman di kerjaan ini kerjaan saya dikit. Silakan Bang. Ayo, mari Bang. Ya akhirnya kita terus terang aja agak malas seperti ke Pak Ganjar seperti tadi yang mana, Abang Bang? malas ke Pak Anies kan? Itu ada benernya dikit. Ada bener dikit. Ya, jadi akhirnya tiba-tiba Bu Mega merasa bahwa I am the queen maker. Ya kan? Pak Jokowi is not a king maker. Istilahnya begitu ya mungkin ya. Baik. Ntar gua ngomong dulu bro. Tahan apa? Tahan. Enggak, gue aja yang di PDI Perjuangan nggak tahu pemikirannya Bu Mega. Dia lebih tahu gimana. Ntar gua ngomong dulu sebentar aja. Satu menit. Nah, jadi Bu Mega akhirnya menentukan ya kan Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Padahal anaknya belum pengen maju. Belum bro. Gila dia. Oh iya, oke. Oh aku pikir anak Pak Jokowi. Jadi kawan-kawan, kalau nggak salah itu bulan Oktober apa Agustus ya. Nah, pokoknya ternyata 21 pihak ini ada yang ditolak oleh MK, tapi ada juga satu anak Almas kalau nggak salah, itu yang diterima. Dan itu adalah ketika pintu Pak Prabowo udah nggak dapat waktu itu nggak dapat PDIP mendukung karena ada Pak Ganjar dan Pak Mahfud, berarti kan lowong nih, ya kan untuk cawapresnya Pak Prabowo. Di situ kan ada Pak Erlangga yang mau ikut juga, ada si Pak Erick Thohir.
termasuk Pak Yusril Isra Mahendra. Ya, di situ juga sebenarnya MK kan belum memutuskan, Bang. Ya. Nah, menit terakhir MK memutuskan, akhirnya kita mendorong Mas Gibran maju. Oke, baik. Itu ceritanya, Bang. Aha. Jadi bukan serta-merta dari awal disetting supaya diintervensi ini Ya. Mahkamah Konstitusi, Oke. gitu loh. Oke.